Ayah Simone Inzaghi, Giancarlo Inzaghi kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, sebagai seorang ayah, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena akhirnya semua orang menyadari kualitas Simone. Namun, sebagai seorang ayah, ada hal lain yang tidak luput dari saya. Simone telah berubah. Dia lebih bijaksana, fokus pada tujuan klub, dan selalu memperhatikan setiap aspek yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sebelumnya dia lebih periang, dia lebih mudah bercanda, sekarang dia hidup dengan selalu memikirkan Inter. Simone tidak pernah tenang, itu benar. Tapi ada nuansa karakter yang hanya bisa dipahami oleh kami sebagai orang tua dan Pippo. Seiring berjalannya waktu, dia semakin merasa seperti seorang fans Inter, dia punya ikatan yang sangat kuat dengan fans, dan dia senang menghadapinya setiap hari. Musim lalu, selama periode kritik, saya kadang-kadang melihat Simone mengenakan masker, akan lebih mudah untuk melepaskan ketegangan dengan merespon, namun dia tetap diam. Dia lebih menyukai pekerjaannya, yakin bahwa hasilnya akan membuktikan bahwa dia benar. Dia selalu sopan dan menghormati semua orang, bahkan mereka yang mengkritiknya secara berlebihan, perilakunya membuatku bangga. Saya akan menanggapi hal-hal jahat tertentu, tetapi dia selalu mengatakan kepada saya untuk tetap tenang. Simone ingin selalu memenangkan segalanya. Saya akan memberitahu Anda, setelah final Liga Champions, dia kecewa karena Inter nyaris memenangkannya. Namun, dia juga tenang karena tim telah melakukan segala kemungkinan dengan bermain sangat baik. Dia berkata kepadaku, "Ayah, di dadaku selalu ada yang mengganjal." Referensinya adalah kejuaraan musim sebelumnya. Jadi, memenangkan kejuaraan dengan memberi klub bintang kedua tentu saja merupakan tujuan yang bagus. Dilansir Opta, setelah berhasil mencetak gol terakhir pada pertandingan melawan Napoli, Marcus Thuram kini tercatat sebagai salah satu dari 8 penyerang Liga Top Eropa yang telah mengoleksi setidaknya 5 gol dan 5 assist. Dia juga satu-satunya yang melakukannya di antara pesepak bola Serie A. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Alessandro Bastoni mengatakan, sungguh menyakitkan melewatkan pertandingan terakhir tim nasional dan Inter. Tidak mudah menyaksikan rekan satu tim saya dari luar. Saya akan kembali minggu ini pada pertandingan melawan Udinese, saya baik-baik saja sekarang. Ketika ditanya apakah ini momen terbaik dalam siklus Inzaghi, Bastoni mengatakan, kami telah bersama selama beberapa tahun, final di Istanbul memberi kami energi, kami baik-baik saja dan kami ingin terus seperti ini. Kami tentu sadar akan kemampuan kami, namun kami juga tahu bahwa begitu kami menurunkan pertahanan, kami akan kalah atau seri seperti yang terjadi pada pertandingan melawan Sassuolo dan Bologna. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio kepada Sky Sport mengatakan, tidak diragukan lagi, gol-gol yang dicetak oleh Barella dan Calhanoglu kemarin melawan Napoli sangatlah indah, namun yang terpenting adalah gol-gol tersebut berguna untuk meraih 3 poin. Kami memenangkannya dengan memainkan sepak bola yang bagus. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, tidak mudah untuk mengganti 12 pemain, banyak di antara mereka yang telah membuat sejarah di Inter, dalam satu musim panas. Kami adalah tim yang bagus, ada harmoni dan kohesi antara tim, pemilik, Marotta, staf dan pelatih. Kami tidak menyukai jendela transfer Januari, namun Marotta membiarkan sedikit peluang terbuka. Kami pikir kami berada di posisi yang baik hari ini, Inzaghi memanfaatkan semua orang, tua dan muda. Hal yang menyenangkan adalah melihat seluruh skuad terlibat dan bersenang-senang, dan hasilnya membuktikan bahwa kami benar. Ketika kami harus mengorbankan Brozovic, kami yakin dengan apa yang kami miliki. Calhanoglu dan Aslani membuat kami tenang, kami mendapatkan respon yang sangat positif dalam beberapa bulan terakhir, kami tahu bahwa akan bisa mengambil langkah lebih jauh. Kami sedang mengerjakan pembaharuan kontrak pemain dengan tenang dan tentram. Keinginannya adalah untuk maju bersama, lalu ada tenggat waktu yang lebih jauh dan tenggat waktu lain yang lebih dekat seperti yang dimiliki Mkhitaryan yang saat ini sedang kami percepat, kami ingin memuaskan mereka sebisa mungkin. Dilansir FC Internews, BP Marotta kepada wartawan mengatakan, saya yakin pertandingan kemarin melawan Napoli menyoroti performa optimal, hasil dari jalur pertumbuhan, kedewasaan dan kesadaran yang berkelanjutan. Ini adalah hak prerogatif untuk semakin mendekatkan diri untuk mencapai tujuan kami sebagai sebuah ambisi. Kemenangan kami adalah kemenangan yang transparan dan jelas, hasil dari penampilan luar biasa dari para pemain dan kerja luar biasa Simone Inzaghi harus digarisbawahi.
Pembaharuan kontrak Mkhitaryan adalah dinamika yang kami hadapi, ada keinginan dari semua pihak untuk memperpanjangnya, tetapi kami akan melakukannya dengan tenang tanpa kehilangan tujuan di lapangan antara Serie A dan Liga Champions. Raul Belanova kepada DAZN setelah pertandingan Torino versus Atalanta mengatakan, "Saya berharap yang terbaik untuk mantan rekan satu tim saya dan pelatih Simone Inzaghi. Saya menghabiskan tahun yang indah di Inter yang membantu saya berkembang. Saya akan selalu berterima kasih kepada semua orang." Pelatih tim nasional Italia, Luciano Spalletti kepada DAZN berbicara tentang pertandingan Napoli-Inter dengan mengatakan, "Saya melihat Napoli bermain melawan tim yang sangat kuat, dan menurut saya, hasil kemarin tidak nyata berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan. Inter punya sepak bola yang bersifat fisik, teknis dan relasional, Inter punya segalanya." Dilansir FC Internews, pelatih Como, Fabregas mengatakan, Serie A selalu menjadi kejuaraan yang sangat kompetitif, namun hari ini saya melihat Inter lebih unggul dari yang lain. Mereka adalah tim yang sangat kuat yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Bagi saya, Inter adalah favorit untuk Scudetto musim ini. Gianluigi Buffon kepada DAZN mengatakan, "Kemarin saya menyaksikan pertandingan yang indah. Selisih 3 gol tidak adil, saya melihat Napoli masih bercita-cita untuk menjadi pemimpin di Serie A, dan saya mendapat konfirmasi bahwa ketika Inter memainkan pertandingan dengan konsentrasi, mereka akan sangat luar biasa dan berstandar tinggi." Gianluca Zambrotta kepada Sport Mediaset mengatakan, "Saya melihat Inter yang solid dan sedang dalam performa terbaiknya, mereka dan Juve sedang menginjak pedal gas. Allegri melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dan dia berjuang untuk itu. Dia melakukan apa yang diminta klub darinya, yaitu memenangkan Serie A, tugas yang rumit karena di hadapan mereka ada Nerazzurri yang sangat kuat. Saya juga berharap Milan bisa segera pulih." Roberto Sosa kepada DAZN mengatakan, "Simone Inzaghi mendapat banyak kritik tahun lalu, namun dia berhasil mencapai final Liga Champions. Dia sangat kuat dari sudut pandang psikologis. Tim selalu mirip dengan pelatihnya, Inter kuat secara mental karena pelatihnya kuat." Sebelum melakukan umpan silang kepada Barella, Lautaro menyentuh bola 3 kali. Sebagai penyerang, saat berada di posisi seperti itu biasanya langsung mencoba memberikan umpan silang, tapi dia tidak. Dia punya kemampuan untuk mengawasi pergerakan rekannya, dia berperan sebagai gelandang serang. Stefano Tacconi kepada Pressing mengatakan, "Dengan Inter akan sangat sulit bagi Juve untuk memenangkan Serie A musim ini. Nerazzurri memiliki Yann Sommer yang merupakan kiper hebat, saya juga melihatnya melakukan keajaiban bersama timnas Swiss. Namun, antara Inter dan Juve, pemenangnya adalah tim yang bisa mengelola tekanan dengan lebih baik. Juve sama seperti Inter, mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki tim lain di Serie A." Lele Adani kepada Domenica Sportiva berbicara tentang pertandingan Napoli-Inter dengan mengatakan, "Inter lebih sadar dan mampu memenangkan pertandingan dengan mudah. Bayangkan dalam 3 bulan, tim Simone Inzaghi beralih dari -18 menjadi +11 dari Napoli. 3 gol Inter semuanya sensasional, tembakan Calhanoglu luar biasa dalam hal teknik dan waktu, dia ahli dalam hal ini. Gol kedua dan gol ketiga spektakuler sebagai aksi kolektif. Barella mencetak gol sebagai gelandang modern, yang menggabungkan teknik, kekuatan dan kelas. Terakhir, pada gol Thuram kita melihat hubungan sempurna antara mereka yang mendikte pergerakan dan mereka yang memberikan umpan. Ini adalah 3 gol yang menyatakan kemenangan besar bagi Nerazzurri." Dilansir FC Internews, Mark Luliano mengatakan, "Juve terbukti memiliki pertahanan yang hebat dan berkarakter. Kita sudah di sepertiga jalan menuju akhir, tim-tim yang bersaing untuk memenangkan Scudetto masih sama. Namun, saya selalu menempatkan Inter di atas tim lain, mereka unggul dalam hal performa, hasil dan jumlah pemain yang mereka miliki. Mereka tetaplah yang terbaik, dan merupakan tim yang harus dikalahkan."
Dilansir FC Internews, pada pertandingan melawan Napoli, Stefan De Vrij bermain kurang dari 18 menit akibat masalah otot yang memaksanya digantikan oleh Carlos Augusto. Berdasarkan indikasi pertama, De Vrij mengalami cedera otot pada otot adduktor kaki kirinya. Sementara itu, Denzel Dumfries juga terpaksa ditarik keluar pada menit ke-77 dan digantikan oleh Juan Cuadrado, dan rumor pertama dari tim medis mengatakan bahwa Dumfries mengalami ketegangan otot pada fleksor kaki kirinya. Tentunya kita harus menunggu tes instrumental yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi De Vrij dan Dumfries. Kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Napoli, Hakan Calhanoglu mengatakan, "Saya senang. Saya bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti, dan saya senang hari ini berjalan dengan baik. Saya pikir malam ini adalah sinyal bagus bagi kami tidak menyerah dan kami ingin tetap berada di puncak selama mungkin. Ada 2 atau 3 tim yang berjuang untuk Scudetto, kami tahu itu. Napoli adalah tim yang kuat, tapi kami menginginkan kemenangan ini, kami tahu bahwa kemenangan itu penting dan kami telah melakukannya." Pelatih Inter, Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah kemenangan 0-3 atas Napoli mengatakan, "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Di babak pertama kami bermain imbang, lalu kami memimpin. Setelah gol kedua, kami mengambil kendali pertandingan dan pada akhirnya kami menutupnya dengan cara terbaik. Carlos Augusto sangat bagus, dia menjalani pertandingan yang hebat, tidak mudah baginya untuk tampil tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu melawan tim yang selalu bisa menyulitkan. Saya sangat puas dengannya, dengan tim. Sekarang kami menikmati kemenangan ini, tapi mulai hari Selasa kami akan bertandang ke Udinese. Protagonis sebenarnya adalah para pemain, saya pikir mereka benar-benar menunjukkan kekuatan yang luar biasa hari ini. Waktu akan membuktikan apakah kami lebih baik dari tahun lalu atau tidak. Kami mencapai babak 16 besar Liga Champions dan lolos ke Piala Dunia antar klub yang merupakan sesuatu yang kami sukai." Nicolo Barella setelah pertandingan melawan Napoli kepada DAZN mengatakan, "Napoli adalah juara Italia karena suatu alasan, kami sedikit menderita dan menutup diri di sini karena mereka punya kualitas. Namun, hari ini kami menunjukkan bahwa kami ingin melakukannya dengan baik dan berjuang sampai akhir. Saya harus berterima kasih kepada rekan satu tim saya, di saat-saat sulit, mereka selalu mempercayai saya dan membuat saya merasa penting. Kejuaraan masih panjang, apapun bisa terjadi. Juve mungkin adalah tim yang paling sulit untuk dihadapi dan adalah hal yang normal untuk berjuang, di sini kami mengagungkan diri kami sendiri. Namun, kejuaraan ini masih panjang dan banyak hal bisa terjadi." Dilansir FC Internews, dalam beberapa hari terakhir, agen bek Genoa, Radu Dragusin mengatakan bahwa Inter dan Milan telah meminta informasi mengenai kliennya. Namun, Direktur Olahraga Genoa, Marco Ottolini kepada DAZN menjelaskan bahwa tawaran yang masuk untuk Radu Dragusin di bulan Januari tidak akan dipertimbangkan sedikit pun. Dragusin menarik perhatian banyak klub di Eropa, kami memiliki kontak dengan beberapa klub, tetapi saat ini belum ada tawaran resmi yang diterima. Nicolo Ceccarini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, pekerjaan yang dilakukan Nerazzurri sejauh ini untuk mendatangkan Bento sudah mengalami kemajuan. Untuk musim depan, dibutuhkan setidaknya 10 juta euro untuk mendatangkannya. Bento sendiri sudah mengatakan ya kepada Inter, dan ini jelas membuat situasi menjadi lebih mudah. Beberapa bulan ke depan akan menjadi penting bagi Nerazzurri untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan klubnya, Atletico Paranaense. Sementara itu, Inter dan Mkhitaryan sudah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak, dan tidak menutup kemungkinan, penandatanganan dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Emanuele Giaccherini kepada DAZN mengatakan, kita harus memulai dari infrastruktur, namun yang terpenting adalah mempertahankan angka referensi. Inter misalnya punya Javier Zanetti dan Piero Ausilio, kemudian mereka memperbaharui kontrak BP Marotta, yang bagi saya adalah manajer terbaik Italia. Pilihan Steven Sang untuk memperbaharui kontraknya bukan hanya untuk pekerjaan yang telah dia lakukan, tetapi untuk menjamin Inter berada di tangan yang tepat untuk masa depan.
Pelatih Udinese, Gabriele Cioffi kepada DAZN mengatakan, kalender kami telah menyajikan menu tingkat tinggi. Kami akan berangkat ke Milan tanpa ekspektasi. Kami akan mencoba mengambil poin dengan mentalitas tim yang dalam beberapa pertandingan terakhir hanya gagal sekali di Roma. Kami akan berangkat untuk menantang Inter dengan kesadaran ini. Ini bukan waktunya untuk bermimpi. Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, perpanjangan kontrak BP Marotta adalah keinginan Steven Sang untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak menjual Inter, dia akan memulai lagi dengan para manajer yang mengizinkannya untuk menjual Nerazzurri. Marco Parolo kepada DAZN mengatakan, Lautaro Martinez memiliki kondisi umum yang sensasional, setahun yang lalu saya tidak akan mengatakannya. Dengan kemenangan Piala Dunia, dia memberikan kesadaran, mencapai final Liga Champions, menjadi starter reguler dan mengambil alih tim. Saya melihatnya di antara 3 penyerang terbaik di dunia.